Ah. Oke, langsung saja kita lanjut ya, materi yang kemarin. Materi yang kemarin sampai teman-teman sebelumnya boleh dibuka ya PDF-nya. Halaman berapa ya, Ustazah? Halaman kemarin ini baru sampai ini ya. Apa namanya? Bab ma'rifatu alamatil i'rab. Nah, Ustazah. Ya, sebentar. Betul. Ini Ana share screen, layarnya udah muncul belum? Sudah. Sudah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya PDF-nya udah dibuka. Ustazah bisa dimiringkan biar agak besar itu HP-nya. Oh iya, ini pakai HP Afan. Bentar. Di landscape biar besar Ustazah. Iya, sebentar. Sudah? Sudah. Sudah ya. Ini halaman berapa ini? Ini di bukunya di halaman berapa ya, teman-teman? Yang udah buka ini, Ana lagi nggak buka PDF-nya. Oh, gitu. Di babu ma'rifati alamatil i'rabi. Halaman 5 ya, Ustazah. Ya, halaman 5 berarti, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai ya. Babu. Mungkin nggak apa-apa ya, kita kemarin yang Rafa udah dibahas, cuman di murajaah lagi. Sedikit sekilas. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Oke, ada yang mau baca? Man yaqra atau man taqra? Suara Anda jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Ada yang mau baca babu ma'rifati alamatil i'rabi? Lirrafa'i arba'u alamatin. Na'am, ukti man taqra, ukti asmaul husna. Tafadhali. Lirrafa'i arba'u alamatin ad-dhammatu wa hiya al-aslu wal wawu wal alifu wan nunu wa hiya naibatun 'anid dhammah. Ya, Ustazah. Lanjut. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Babu ma'rifati alamatil i'rabi firafi arba'u alamatin ad-dhammatu afwan. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma dhammah fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a. Fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannats salim wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan selanjutnya, nah kita langsung ringkas aja ya di sini.
di tabelnya, di layarnya ada kalimatu ism. Kalimatu ism, di sampingnya ada rofa. Di bawahnya ini ada tanda-tanda rofa. Tanda-tanda rofa ini yang aslinya ini dommah. Ad-dommatu wahiyal aslu. Nah, asal apa tuh tanda rofa aslinya ini adalah dommah. Wal wawu wal alifu wan nunu. Ada al waw, ada waw, alif, kemudian nun, dan itu dia tanda-tanda rofa cabang, dia cabangnya. Dan ada nasbun, al-fathatu, al-alifu, al-kasratu, al-ya, wa hadfun nuni. Kemudian ada khofad. Khofdun ada al-kasratu, al-ya'u, al-fathatu. Nah, yang terakhir ada jazm. Jazm yaitu as-sukunu, al-hadfu. Nah, kalimatu ism. Khair insyaallah Andi tafadhali labat. Kalimatu ism yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad ini yang kayak gimana teman-teman? Isim yang tidak tasniyah, tidak jamak. Tunggal, isim tunggal. Tunggal yang sudah. Iya, iya betul. Ahsantum. Isim mufrad ini isim yang menunjukkan kepada isim tunggal ya, yang satu gitu. Mufrad ini satu, artinya satu. Contohnya di sini babun, yaitu satu pintu. Babun, satu pintu. Contoh yang lainnya baitun, satu rumah, kayak gitu, rumah. Masjidun, jami'atun, kayak gitu. Nah, dia ini rafa ini enggak, yang pertama sebentar. Ad-dhammah. Isim mufrad ini rafa'nya menggunakan dhammah. Kalau di bahasa ininya fa'amad dhammatu takunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a, di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Berarti isim mufrad ini dirafa'kan dengan dhammah. Nah, di sampingnya ini dia nasabnya ini menggunakan fathah. Baban, tadi kan babun, dhammah, dia rafa, dinasabkan dengan fathah, baban. Kemudian yang terakhir dia khofad. Khofad ini nama lainnya jar ya. Jar, jadi dia kasroh. Di khofadkan dengan kasroh kayak gini. Khofadnya pakai kasroh. Nah, kenapa di bagian jazm ini nggak ada kosong, nggak ada nggak ada isinya? Ada yang tahu? Jazm khusus pada fi'il. Iya, betul. Karena jazm ini khusus untuk fi'il. Nah, jadi isim mufrad rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, khofadnya dengan kasroh kayak gitu. Contohnya dalam kalimat, misal di sini al-babun, al-babu kabirun kayak gitu. Yang nasabnya fatahul baba, khofadnya pakai kasroh. Contohnya nazartu ilal babi. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada isim tasniyah. Isim tasniyah ini yang kayak gimana teman-teman? Yang dua. Isim dua. Ya, benda sudah. Ya, ahsantum, barakallahu fikum. Isim yang menunjukkan kepada dua. Jumlahnya ini dua. Contohnya di sini babani. Babani ini artinya dua pintu. Baitani, dua rumah. Syajarotani, dua pohon. Jami'atani, dua kampus. Nah, ini babani. Nah, isim tasniyah ini. Di sini kan rofa ya, rofa dalam kurung ad-dhammah, al-waw, al-alif, sama an-nun. Sama an-nun ya. Tanda rofa ini yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Tadi dhammah ini udah ada di isim mufrad. Kemudian yang kedua, ini ada, kita pakai alif. Alif ini ada di isim tasniyah. Isim tasniyah ini contohnya rafa'nya dengan alif, babani, kemudian nasabnya ini dengan ya, babaini, kemudian khofadnya ini dengan ya juga sama, babaini. Jadi
bentuk nasab sama khofadnya ini sama, baba ini. Gitu. Nah, contoh yang lainnya bisa ada yang mau kasih contoh? Baitani, baitainain. Iya, baitani, baitaini. Contoh di dalam jumlah, contohnya dibuat kalimat, ada yang bisa? Misal kata masjidun, masjidun. Ada yang bisa kasih contoh ditaruh di jumlah atau di dalam kalimat? Yang pertama bentuknya rofa dulu, rofa dulu. Ada yang bisa ukti uhti khofifah. Belum bisa saja. Oke. Masjid itu punya 2 pintu gitu, Ustaz. Masjid, enggak masjid, tapi bentuknya musanna. Berarti masjidani. Ditaruh masjidani ini ditaruh di dalam jumlah atau di dalam kalimat. 2 masjid itu berdekatan. Contohnya seperti ini, al-masjidani kabironi, kayak gitu. Al-Kironi. Al-Masjidani. Dua masjid itu besar kayak gitu. Atau al-masjidani wasi'ani. 2 masjid itu luas. Nah, itu contoh isim tasniyah yang rofa. Rofanya dengan alif ya. Apa luas itu Ustaz tadi? Al-Asyir. Wasi'un. 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 Al-Masjidani, al-Wasi'ani. Al-Masjidani wasi'ani. Tidak pakai al lagi ya? Enggak. Coba Ana tulis. Al-Masjidani wasi'ani. Itu yang isim tasniyah berbentuk rofa. Kemudian lanjut isim tasniyah yang berbentuk nasab. Nasab ini nasabnya pakai iya. Isim tasniyah ini nasabnya pakai iya. Contohnya kita ambil masjid lagi. Tadi masjidani, kalau nasabnya pakai iya berarti menjadi Masjidaini. Na'am ahsantum. Masjidaini. Masjidaini. Contohnya di dalam jumlah, misal nazaratu, bukan nazaratu. Ro'aitul masjidaini. Saya melihat 2 masjid. Ro'aitul masjidaini. Saya melihat 2 masjid. Nah, itu dalam bentuk nasab. Kemudian yang terakhir berbentuk khofad. Khofad ini isim aslinya khofadnya dengan menggunakan iya. Iya juga sama. Bentuknya juga sama kayak nasab, berarti masjidah ini. Contohnya di dalam jumlah Ra'aitul fil masjidaini. Ya. Ra'aitul fil masjidaini. Yang tadi ini contoh ini ala rohatikum ya, terserah. Jadi tadi contohnya ro'aitul masjidaini. Saya melihat 2 masjid.
Afwan Ustazah, boleh tanya nggak? Sebentar Pak, sebentar. Lanjut dulu ke bagian khofat. Contohnya tadi zahabtu ilal masjidaini. Zahabtu ilal masjidaini. Nah, dia bentuknya khofat. Kenapa khofat? Karena kemasukan huruf khofat atau huruf jar yaitu ila. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini boleh. Apa? Oke, pertanyaannya boleh. Itu kan ada beberapa bentuk ya, Ustazah ya. Hmm. Dari rofa, terus nasab, terus hafat ya. Hafat ya. Jadi itu kan untuk penggunaannya itu bagaimana saja? Apakah ada perbedaan atau seperti apa? Contohnya tadi baba nih, terus baba ini, terus di hofatnya itu baba ini. Itu cara penggunaannya bagaimana saja? Sedangkan dia kan bentuknya sama gitu. Apakah karena kemasukan amil-amil itu jadi tetap maknanya sama atau bagaimana saja? Jadi seperti ini. Kalau penggunaan dalam jumlah ini yang rofa nggak ada masalah ya berarti karena dia beda. Rofanya pakai alif. Jadi kita ambil contoh al-masjidani kabironi kayak gitu. Nah, kemudian ada nasab sama khofat. Jadi kita bisa menentukan isim tasniah ini termasuk nasab atau khofat dengan ada amil yang masuk kepada isim tasniah ini. Kalau yang nasab kan tadi contohnya ro'aitul masjidah ini, saya melihat masjid. Nah, masjid di sini sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Kalau kita udah belajar ya maf'ulun bih ini dia selalu bentuknya nasab, ismun mansubun dia. Pengertiannya ismun mansubun dan seterusnya. Nah, ro'aitul masjidaini. Nah, itu nasab. Sedangkan contoh yang jar atau yang khofad ini tadi zahabtu ilal masjidaini. Sebelum kata masjidaini ini ada ila. Nah, ila ini huruf apa? Ila ini harful jar Harful atau jar. harful. Iya, betul. Nah, jadi posisinya ilal masjidaini ini khofad atau jar, sedangkan yang tadi ro'aitul masjidaini sebelumnya ini enggak ada huruf apapun, hanya ada fi'il ya, ro'aitul masjidaini. Ro'aitu ini fi'il madi, jadi dia posisinya nasab atau mansub gitu. Jadi perbedaannya itu hanya dari adanya harfuzar ya kan, karena memang kalau ngelihat dari bentuknya sama yang nasab dengan hofatnya gitu kan saja. Iya betul. Syukran Ustazah. Oke, itu untuk isim tasniah. Ada pertanyaan lain? Oke, lanjut. Yang ketiga, dari isim ini ada isim jamak. Nah, isim jamak ini ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jam'ut taksir. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini yang kayak gimana? Mudzakkar salim. Kenapa dia disebut mudzakkar salim? Jamak ini yang pertama isim yang menunjukkan kepada yang lebih dari dua, menunjukkan banyak atau lebih dari dua. Muzakkar ini yang menunjukkan laki-laki ya. Kemudian salim ini artinya selamat, artinya selamat bagaimana? Selamat ini selamat dari perubahan dari isim mufradnya. Nah, contohnya di sini muslimuna mufradnya ini muslim. Jadi nggak berubah ya, nggak jadi masalim atau maslamah atau seterusnya. Jadi muslimuna tinggal ditambahin waw sama nun.
Nah, itu jam'ul mudzakkar salim. Contohnya muslimuna. Nah, muslimuna ini bentuknya marfu atau rofa atau marfu ya. Kita sebut marfu. Rofaknya dengan apa? Rofaknya dengan waw. Kemudian nasabnya di sampingnya ini nasabnya menggunakan iya. Khafadnya juga menggunakan iya. Nah, sama. Muslimina. Ya, muslimuna, muslimina, muslimina kayak gitu. Nah, bedanya sama isim tasniyah. Isim tasniyah ini maftuhun maqablaha. Jadi baba ini. Kalau yang jam'u mudzakkar salim ini maksurun maqablaliyah. Yang tadi maftuhun maqablaliyah. Muslimina. Jadi kalau isim tasniyah ini pakai fathah sebelum ya-nya, kalau jamak mudzakkar salim ini sebelum ya-nya ini berharokat kasroh. Muslimina, muslimina. Ini muslimina. Nah, Ustaz. Contohnya dalam jumlah al-muslimuna yazhabuna ilal masjid kayak gini. Orang-orang muslim itu pergi ke masjid. Al-muslimuna yazhabuna ilal masjid. Di sini bentuknya dia rofa marfu' karena dia posisinya sebagai mubtada. Mubtada ini marfu'. Nah, itu pembahasannya lainnya. Kemudian muslimina ra'aitul muslimina yadhhabuna ilal masjid. Aku melihat orang-orang muslim ini pergi ke masjid kayak gitu. Yang kemudian contoh yang khafad ini muslimina sama juga muslimina marartu bil muslimina yadhhabuna ilal masjid. Aku melewati orang-orang muslim yang pergi ke masjid. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kalau untuk buat kalimatnya ini ya, Ustazah, apa namanya? Kalau untuk yang rofa itu apa namanya? Kalimat muslimuna itu di awal ya, Ustazah ya? Ataukah misalkan dia diletakkan di akhir kalimat juga bisa tetap rofa, Ustazah? Kalau yang tadi kan yang nasab dengan yang khafad itu kan tadi dia dijadikan objek tuh. Apakah ketika dia dijadikan objek apa namanya? Objeknya diletakkan di awal, apakah tetap bisa menjadi bentuk sama? Seperti itu saja. Kalau untuk posisi di awal sama di akhir ini la alaqah ya, nggak ada hubungannya. Kita mau bikin kalimat marfu', mansub sama majrur ini, kita harus tahu dulu isim-isim yang marfu, isim-isim yang mansub sama isim-isim yang majrur. Isim-isim yang marfu ini contoh mubtada ini selalu marfu. Kemudian ada al-fa'il. Al-fa'il ini selalu marfu. Nah, kita bikin contoh yang al-muslimuna ini menjadi mubtada atau menjadi fa'il. Atau Nah, mubtada. kalau dibalik boleh Ustazah. Yadkhuluna al-muslimuna ilal masjidi boleh enggak? Iya, yadhabul muslimuna ilal masjid. Iya, boleh kayak gitu. Boleh ya. Jadi statusnya ini sebagai fa'il juga. Iya, statusnya sebagai fa'il. Yadhabu, tapi fi'ilnya ini kalau dibalik menjadi yadhabu. Fi'il yadhabul muslimuna ilal masjid. Jadi bukan yadhabuna ya. Kalau dibalik lagi, kita tadi al-muslimuna didahulukan. Fi'ilnya menjadi yadhabuna. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Ada alif lamnya ya, Ustaz? Iya. Mubtada ini selalu ma'rifah. Itu ma'rifah ini ada alif lamnya. Namanya ma'rifah. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Kenapa kok tidak yadhabuna, Ustazah? Yadhabuna al-muslimuna. Karena seperti ini. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu nih. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Nah, posisi al-muslimuna di sini sebagai mubtada atau fa'il. Ya.
Mutada. sebagai mubtada atau fa'il? Nah, oke. Ahsantum Fa'il. sebagai mubtada ya, sebagai Iya. mubtada. Walaupun kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang Muslim ini pergi ke masjid, sama ya. Kalau kita balik yadhabul muslimuna juga sama, terjemahnya kayak gitu. Cuman di sini tuh posisinya mubtada karena dia ada di awal kalimat. Oh iya. Mubtada al muslimuna yadhabuna ilal masjid. Nah, khobar mubtada ini selalu berdampingan dengan khobarnya yang mana? Khobarnya ini yadhabuna ilal masjid kayak gitu. Kemudian kalau kita balik nih yang kedua, kenapa enggak yadhabuna al muslimuna ilal masjid? Tapi yang benar ini yadhabul muslimuna ilal masjid. Karena al-muslimuna di sini posisinya bukan lagi mubtada tapi sebagai fa'il. Fa'il. Ya, fa'il ya. Nah, kenapa enggak yazhabuna? Yazhabuna di sini juga ada fa'il. Di sini juga ada fa'il. Fa'ilnya ini yang mana? Fa'ilnya iya. domirun Double mustatir. ya. Nah, yang wow ya Double itu. nanti ya. Oke. Jadi enggak mungkin ada dua fa'il Dua kayak gitu. fa'il ya, berjejer. Nah, Ustaz. Jadi ya Syukran, Ustazah. afwan. Oke, lanjut. Kemudian jam'u muannatsis salim. Jam'u muannatsis salim ini jamak yang di akhirnya ini ditambahin alif sama ta. Sama kayak tadi jamak yang menunjukkan kepada banyak ya, sesuatu yang banyak. Muannas ini yang perempuan. Yang perempuan artinya yang ada tak marbutohnya. Salim ini yang selamat dari perubahan isim mufradnya. Muslimatun. Kita tinggal tambahin alif sama ta di akhirnya. Contoh muslimatun. Muslimatun ini bentuk mufradnya apa? Muslimah. Muslimatun. Ahsantum barakallahu fikum. Muslimatun. Nah, tinggal kita tambahin tak marbutohnya kita hilangkan. Nah, kita tambahin alif sama ta'ut ta'nis. Itu menjadi jamak muannas salim. Muslimatun. Oke, contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya ada Mu'minatun. mu'minatun. Ada lagi Kafiratun boleh nggak, Ustaz? Satun. tadi mustafiratun ya. Naam ahsantum. Ada lagi mustafiratun. Mudarrisatun Ustazah. Naam mudarrisatun. Naam mudarrisatun. Ahsantum barakallahu fikum. Muslimatun. Nah, oke, jamak muannas salim, jamak muannas salim ini dia rofaknya marfu'un bi ad-dhammah. Marfu'un bi dhammah, marfu'nya dengan dhammah muslimatun. Kemudian mansubun, nasabnya mansubun bil kasroh. Nasabnya pakai kasroh. Kemudian khofadnya atau jarnya majrurun bil kasroti aidan. Contohnya muslimatun, muslimatin. Ya. Muslimatun, muslimatin. Atau mu'minatin. Sayyaratun. Nah, sayyaratin. Jadi nggak ada muslimatan, nggak ada mukminatan. Oke, di jamak muannas salim ada pertanyaan? Kalau bakorotun itu ada nggak, Ustazah? Baqaratun Ada, boleh nggak? Bakorot
bakorotin. Boleh nggak? Ada nggak? Iya boleh. Baqarah dia jama dari baqarah. Iya betul. Baqaratun, baqaratin, baqaratin. Contoh ya. Contoh al-baqaratu kabiratun. Sapi betina itu besar-besar ya. Kemudian contoh itu yang rofa. Contoh yang nasab kita bikin dia posisinya maf'ulun bih. Zabahna baqaratin. Bukan zabahna baqaratan, nggak ada ya. Jadi zabahna baqaratin. Zabahna bakorotin. Ya, baqaratin. Saya menyembelih sapi-sapi. Saya menyembelih sapi-sapi. Itu mansubun. Mansubun. Oke, lanjut. Ada jamak yang ketiga. Nah, jamak ini jangan lupa ya, ada 3 jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, yang ketiga jam'ut taksir. Jam'ut taksir ini kenapa disebut jamak taksir? Taksir ini artinya kan rusak ya. Jadi dia ini berubah dari bentuk isim mufradnya. Contohnya di sini kutubun, kutuban, kutubin. Isim mufradnya ini apa? Kutubun ini bentuk mufradnya apa? Teman-teman? Kitabun. Tabun. Kitabun. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Kitabun, kutubun. Nah, contoh yang lainnya ada Qalamun. qalamun, jamaknya Aqlamun. aqlamun. Ahsantum. Ada lagi Rajulun. rajulun. Naam, rajulun jamaknya Rijalun. rijalun. Naam. Rusulun. Iya. Rasulun. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Ya, jamak taksir jadi berubah ya. Nah, jamak taksir ini dia di sini dalam keadaan rafa. Dia marfu'un bid-dhammah. Kemudian mansubun bil fathah wa majrurun bil kasrah. Sama seperti isim mufrad ya. Jadi dia semuanya pakai tanda i'rab yang asli, dhammah, fathah sama kasrah. Jadi ini yang biasa. Kalau yang ini tadi Ustazah yang bentuk nasabnya yang apa tadi? Qalamun tadi Ustazah. Kan dari qalamun, aklamun, terus aklaman gitu ya Ustazah. Iya, Aklamin gitu ya. Iya, aklamin. Iya, betul. Harus hafal itu kalau jamak taksir Ustaz ya. Iya, soalnya memang beda-beda ya kaidahnya. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ada asmaun khamsah. Isim ini ada asmaun khamsah. Asmaun khamsah ini apa aja? Ada yang tahu? Abun. Akhun, Famun, hamun, pamun, dzu. Iya. Oke. Ada abun, akhun, hamun, fu, sama du. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, du malin. Biasanya du malin. Oke, itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini
marfu'un bil wawi wa mansubun bil alifi wa majrurun bil ya'i. Nah, asmaul khamsah ini rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif, dan khafad atau jarnya ini dengan ya. Contoh di sini bentuk yang marfu abuka, yang mansub abaka, yang majrur ini abika, atau akhuka, ahoka, akhika, Akhika. hamuka, hamaka, hamika. Kemudian yang fuka, faka, fika. Kemudian yang Malin. misal du malin, za malin, sama zi malin. Itu asmaun khams. Majrurun bil wawi, mansubun bil alifi, wa majrurun bil ya'i. Yang terakhir dari ism ini ada ism ghairu munsharif. Ism ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini isim yang kayak gimana? Isim yang dia tidak boleh atau tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin atau nggak boleh dibacanya an, in, kun. Nah, dia marfu'un bil wawi, bil bidomati. Di sini marfu'un bidomah. Contohnya Ahmadu, mansubun bil fathah Ahmada, wa majrurun bil fathati aidan Ahmada. Gitu. Contohnya Ahmad atau yazhabu Ahmadu ilal madrasati. Itu marfu'un bidomah. Kemudian yang nasab ra'aitu Ahmada fitariki. Aku melihat Ahmad di jalan. Kemudian yang majrur ini majrurun bil fathati marartu bi Ahmadi atau bi Ahmada. Bi Ahmada. Ya, marartu bi Ahmada. Karena dia majrurnya dengan fathah. Fathah pengganti kasroh, ya, niabatan anil kasroh. Dia fathah tapi pengganti kasroh. Apaan? Itu layan sorif itu juga harus hafal ya Ustaz. Iya, isim ghairu munsharif ini Ghairu munsharif. pembahasannya beda. Pembahasannya ada lagi ya. Dia contohnya di sini cuman Ahmadu. Nanti bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya Umaru. Itu yang alam atau yang nama manusia. Ini beda ya pembahasannya. Ada pembahasan lain. Kita nggak bahas di sini. Itu contohnya aja. Ya, harus hafal juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau yang ghairu munsharif ini selalu ya Ustazah? Apa namanya? Kecuali yang dia rofa ya. Kalau dia berubah harokatnya gitu. Kalau Harusnya kan dia Ahmadu. Ahmadu. Kalau yang nasabnya kan Ahmada. Terus hafadnya itu Ahmada. Contohnya kan kalau kata Makkah juga kan dia kan salah satu ghairu munsharif. Iya. Misalkan sa'adhabu ilal Makkah kayak gitu Ustazah ya. Ila Makkata. Iya, sa'adhabu ila Makkata. Naam. Kalau bentuk ininya Ahmadu. Azhabu. Sa'adhabu ila Makkata, bukan ila Makkati ya. Sa'adhabu Makkata. Kata Makati Ahmadu. Kalau dibuat bentuk rofaknya bagaimana itu Ustazah misalkan? Apakah jadi makatu apa gimana Ustazah?
Iya, makatu. Dia Oh, nggak boleh makatun. Jadi dibacanya makatu. makatu. Makatu, iya. Makatu takou fi jaziratil Arab gitu misal. Makatu. Oke. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Yang terakhir itu yang isim, sekarang ada kalimatu fi'il. Tadi yang isim, sekarang yang fi'il. Nah, fi'il juga sama. Tetap ya, alamatul i'rab ini marfu, ada dhammah, ada waw, ada alif sama nun. Kemudian yang nasab ada fathah, alif, kasroh, ya sama hazfun nun. Ada khofad, kasroh, ya sama fathah, jazm ini sukun sama hadaf. Yang pertama ada fi'il mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir. Contohnya yazhabu, dia marfu'un bid-dhammah mansubun bil fathah wa majzumun bisukun. Kenapa nggak ada khofad atau nggak ada jar? Karena jar ini khusus untuk isim. Khusus isim. Oh iya. Tadi nggak ada di ini ya, khafat yang nggak ada di isim tadi. Iya, karena khofad khusus isim. Iya, betul. Tem. Oke, sebentar. Fi'il mudhari sahihul akhir ini dia pakai tanda-tanda i'rab yang asli ya, dhammah, fathah sama sukun. Nah, kemudian ada fi'il mudhari mu'tallul akhir. Fi'il mudhari mu'tallul akhir. Fi'il mudhari yang akhirnya ini huruf illah. Huruf illah ini apa aja? Ya, Alif, waw, ya, nun. Wow, Alif, ya, wow, alif, ya. waw, ya. ya, waw, alif. Iya, alif, wawu, sama iya. Ya. Artinya penyakit ya. Alif, wawu, iya. Dia marfu'un bidommatin. Bidommah aidon. Dengan domah juga, tapi domahnya ini muqaddarah, tersembunyi. Marfu'un bidommatin muqaddarah. Mansubun bil fathah. Kemudian majzumun bi hazfi harfil illah. Nah, di jazm ini kan ada sukun sama hazaf. Sukunnya ini buat fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian hazafnya ini buat fi'il mudhari sahih mu'allul akhir. Nah, hazfun ini artinya membuang. Nah, apa yang dibuang? Hazfu harfil illah. Yang dibuang ini huruf illahnya. Contohnya lam yad'u. Asalnya kan yad'u ada wawunya panjang, yad'u mansubnya an yad'u, jazmnya lam yad'u, pendek. Kemudian yang terakhir ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini fi'il mudhari yang akhirannya ini waw, nun, kemudian alif, nun sama ya sama nun. Jadi contohnya di sini yazhabuna, yazhabuna, yazhabani, kemudian tazhabina. Ya, tazhabina. Nah, dia marfu'un bin nun atau bisubutin nun, marfu'un bisubutin nun. Nah, di tanda-tanda rofa ini kan ada nun. Nah, nun ini menjadi tanda rofa di af'alul khamsah, yazhabuna. Kemudian mansubun ini mansubun bi hazfin nun. Dia mansubnya dengan membuang nun. Nah, tadi kan marfu' ini contohnya yazhabuna. Kemudian ketika mansub nunnya dibuang jadi an yazhabu, dan ketika majzum sama majzumun bihadzfin nun, nunnya juga dibuang jadi lam yazhabu. Itu untuk fi'il. Karena sampai sini ada pertanyaan dulu karena waktunya bentar lagi. Intinya yang dalam tabel ini harus hafal semua, Ustaz ya. 4 fi'il. Ya semua, tadi termasuk isim juga.
Oh iya. Ya, betul. Sama latihan, saya latihan ya. Intinya ini kan bab alamatil i'rabnya. Intinya yang alamat i'rab ini rofa ada domah, waw, alif sama nun ada 4. Nah itu kemudian yang nasab ini ada 6, ada fathah, alif, kasroh, ya ada 5 ya, ada hazfun nun ada 4, yang rofa ada 4, yang nasab ada 5, kemudian yang khafad atau jar ini ada 3, kasroh, ya sama fathah, yang jazm ada 2, as-sukun sama hadzaf. Nah tempat-tempatnya ini yang bawahnya isim mufrad, domah di isim mufrad, kemudian kita lihat aja ya di situ domahnya di isim mufrad, kemudian di jamak muannas salim ada domah lagi di jamak taksir sama isim ghairul munsharif. Kemudian yang di fiil ini di fiil mudhari sahih akhir sama fiil mudhari mu'tal akhir. Kemudian ada alif. Nah, alif ini cuma ada di isim tasniyah kalau untuk rofa. Kemudian ada waw. Waw ini di jamak mudzakkar salim ada di asmaun khamsah. Ada nun. Nun ini ada di fiil. Fiil af'alun khamsah. Ini dilihat aja. Kemudian nasab. Nasab juga di situ ada fathah. Fathah ini ada di isim mufrad, jamak taksir, isim ghairu munsharif sama fiilnya ada fiil mudhari sahih akhir sama fiil mudhari mu'tal akhir. Tinggal dilihat-lihat saja al-alif. Nah, al-alif ada di asmaun khamsah saja. Kemudian kasroh. Mansubun bil kasroh ini ada di jamak muannas salim aja. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Beda ini Ustazah, asmaul khamsah dengan af'alul khamsah Ustazah. Asmaul khamsah dengan af'alul khamsah. Asmaul khamsah ini dari namanya isim ya. Asma ini jamak dari isim yang 5. Iya, jadi ada abun, tadi ada abun, ada ahun, ada hamun, ada fu sama du. Jadi dia iya itu isim khamsah abuka, ahuka, hamuka, uka, zumalin, abaka atau abaka, ahika, ahok, hamaka, faka, zamalin. Atau majrurnya abika, ahika, hamika, fika, zimalin. Itu asmaul khamsah. Di asmaul khamsah ini beda-beda ya marfu'unnya. Marfu'un pakai marfu'un bil waw, mansubun bil alif, wa majrurun bil ya. Sedangkan af'alul khamsah ini nun ya. Jangan lupa af'alul khamsah ini subutun nun sama hazfun nun. Subutun nun sama hazfun nun. Thayyib, karena waktunya sudah habis ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di drop di grup ya. Insya Allah nanti kita bantu jawab. Besok ada pertemuan lagi ya, Ustazah? Oh iya, untuk besok insya Allah kita ujian. Ujiannya gimana? Tertulis? Ujiannya kita ambil, insya Allah materinya kita ambil dari materi kita seminggu ini. Jadi dari babul kalam sampai bab yang ini, babu ma'rifati alamatil. Multiple choice atau? Ditunggu saja. Allah. Yang nggak lulus ujian nggak naik ini. Ya. Ujiannya pakai Google Form.
Jadi besok acaranya ujian aja, tidak ada materi Iya, ya. besok ujian aja. Setiap hari Jumat malam ujian. Terus habis itu Senin sampai Kamis gitu, terus gitu Ustaz. Senin sampai Kamis materi, Jumat malam ujian. Iya. Oke. Nah, syukran Ustazah. Oke. Karena waktunya sudah mencapai waktu menunjukkan udah 20.34 ya di sini, udah lebih. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'ai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna uluman tanfa'una. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ujian boleh nyontek ya. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Iya, iya. Oke, makasih ya teman-teman.